Kita mulai dari deh. Kita mulai dari Dewa Duta Suta dulu. Tes kedengeran kan? Kedengaran. Oke. Majjhima Nikaya 130 Dewa Duta Suta, utusan surgawi. Demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta, Taman Anathapindika. Di sana beliau memanggil para biku sebagai berikut. Para biku yang mulia, mereka menjawab. Sang Bagawa berkata sebagai berikut. Para biku, misalkan terdapat dua rumah berpintu, dan seseorang yang berpenglihatan baik berdiri di antara kedua rumah itu, melihat orang-orang masuk dan keluar dan berlalu lalang. Demikian pula dengan mata dewa yang murni dan melampaui manusia, aku melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dan muncul kembali, hina dan mulia, cantik dan buruk, rupa, kaya dan miskin. Aku memahami bagaimana makhluk-makhluk berlanjut sesuai dengan perbuatan mereka. Makhluk-makhluk ini yang berperilaku baik dalam jasmani, ucapan, dan pikiran bukan pencela para mulia, berpandangan benar, memberikan dampak pandangan benar dalam perbuatan mereka. Ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, telah muncul kembali di alam yang bahagia, bahkan di alam surga. Atau makhluk-makhluk mulia ini yang berperilaku baik dalam jasmani, ucapan, dan pikiran, bukan pencela para mulia, berpandangan benar, memberikan dampak pandangan benar dalam perbuatan mereka. Ketika hancurnya jasmani, setelah kematian telah muncul kembali di alam manusia. Tetapi makhluk-makhluk ini yang berperilaku buruk dalam jasmani, ucapan, dan pikiran, pencela para mulia, keliru dalam pandangan, memberikan dampak pandangan salah dalam perbuatan mereka. Ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, telah muncul kembali di alam hantu. Atau makhluk-makhluk mulia, atau makhluk-makhluk ini yang berperilaku buruk dalam jasmani, ucapan, dan pikiran, pencela para mulia, keliru dalam pandangan, memberikan dampak pandangan salah dalam perbuatan mereka. Ketika hancurnya jasmani setelah kematian, telah muncul kembali di alam binatang. Atau makhluk-makhluk ini yang berperilaku buruk dalam jasmani, ucapan, dan pikiran, pencela para mulia, keliru dalam pandangan, memberikan dampak pandangan salah dalam perbuatan mereka. Ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, telah muncul kembali dalam kondisi buruk, di alam rendah, dalam kehancuran, bahkan di dalam neraka. Hantu ini makhluk kelaparan ya, peta. Sekarang para penjaga neraka menangkap makhluk itu pada kedua lengannya dan membawanya ke hadapan Raja Yama. Raja Yama ini raja di neraka. Dengan berkata, Baginda, orang ini telah memperlakukan ibunya dengan buruk, memperlakukan ayahnya dengan buruk, memperlakukan para petapa dengan buruk, memperlakukan para brahmana dengan buruk. Ia tidak menghormati para sesepuh sukunya. Silakan Raja menjatuhkan hukuman. Kemudian Raja Yama mendesak dan mempertanyakan dan mendebatnya tentang utusan surgawi pertama. Tidak pernahkah engkau melihat utusan surgawi pertama muncul di dunia? Ia berkata, tidak Tuan. Kemudian Raja Yama berkata, tidak pernahkah engkau melihat di dunia seorang bayi lembut yang berbaring telungkup, kotor dengan kotoran, dan air kencingnya sendiri? Ia berkata,
"Pernah, Tuan." Kemudian Raja Yama berkata, "Tidak pernahkah terpikir olehmu, seorang manusia yang cerdas dan dewasa, aku juga tunduk pada kelahiran. Aku tidak terbebas dari kelahiran. Tentu saja aku lebih baik melakukan perbuatan baik dalam jasmani, ucapan, dan pikiran." Ia berkata, "Aku tidak mampu, Tuan, aku lalai." Kemudian Raja Yama berkata, "Karena kelalaian, maka engkau telah gagal melakukan perbuatan baik dalam jasmani, ucapan, dan pikiran. Tentu saja mereka akan memperlakukanmu sesuai kelalaianmu. Tetapi perbuatan jahatmu ini bukan dilakukan oleh ibumu atau ayahmu, atau oleh saudara laki-laki atau saudara perempuanmu, atau oleh teman-teman dan sahabatmu, atau oleh sanak saudara dan kerabatmu, atau oleh para petapa dan brahmana, atau oleh para dewa. Perbuatan jahat ini dilakukan oleh dirimu sendiri, dan engkau sendiri yang akan mengalami akibatnya." Kemudian, setelah mendesak dan mempertanyakan dan mendebatnya tentang utusan surgawi pertama, Raja Yama mendesak dan mempertanyakan dan mendebatnya tentang utusan surgawi kedua. "Tidak pernahkah engkau melihat utusan surgawi kedua muncul di dunia?" Ia berkata, "Tidak, Tuan." Kemudian Raja Yama berkata, "Tidak pernahkah engkau melihat di dunia seorang laki-laki atau seorang perempuan berumur 80, 90, atau 100 tahun, tua, bungkuk seperti rusuk atap, merunduk, berjalan dengan ditopang oleh tongkat, terhuyung-huyung, lemah, kehilangan kemudaan, gigi tanggal, rambut memutih, rambut berguguran, botak, keriput, dengan bercak pada bagian-bagian tubuh?" Ia berkata, "Pernah, Tuan." Kemudian Raja Yama berkata, "Tidak pernahkah terpikir olehmu, seorang manusia yang cerdas dan dewasa, aku juga tunduk pada penuaan. Aku tidak terbebas dari penuaan. Tentu saja aku lebih baik melakukan perbuatan baik dalam jasmani, ucapan, dan pikiran." Ia berkata, "Aku tidak mampu, Tuan, aku lalai." Kemudian Raja Yama berkata, "Karena kelalaian, maka engkau telah gagal melakukan perbuatan baik dalam jasmani, ucapan, dan pikiran. Tentu saja mereka akan memperlakukanmu sesuai kelalaianmu. Tetapi perbuatan jahatmu ini bukan dilakukan oleh ibumu atau ayahmu, atau oleh saudara laki-laki atau saudara perempuanmu, atau oleh teman-teman dan sahabatmu, atau oleh sanak saudara dan kerabatmu, atau oleh para petapa dan brahmana, atau oleh para dewa. Perbuatan jahat ini dilakukan oleh dirimu sendiri, dan engkau sendiri yang akan mengalami akibatnya." Kemudian setelah mendesak dan mempertanyakan dan mendebatnya tentang utusan surgawi kedua, Raja Yama mendesak dan mempertanyakan dan mendebatnya tentang utusan surgawi ketiga. "Tidak pernahkah engkau melihat utusan surgawi ketiga muncul di dunia ini?" Ia berkata, "Tidak, Tuan." Kemudian Raja Yama berkata, "Tidak pernahkah engkau melihat di dunia seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sakit, menderita, dan sakit parah, berbaring dengan dikotori oleh kotoran dan air kencingnya sendiri, diangkat oleh beberapa orang dan dibaringkan oleh beberapa orang lainnya?" Ia berkata, "Pernah, Tuan." Kemudian Raja Yama berkata, "Tidak pernahkah terpikir olehmu, seorang manusia yang cerdas dan dewasa, aku juga tunduk pada penyakit. Aku tidak terbebas dari penyakit. Tentu saja aku lebih baik melakukan perbuatan baik dalam jasmani, ucapan, dan pikiran." Ia berkata, "Aku tidak mampu, Tuan. Aku lalai." Kemudian Raja Yama berkata, "Karena kelalaian, maka engkau telah gagal melakukan perbuatan baik dalam jasmani, ucapan, dan pikiran. Tentu saja mereka akan memperlakukanmu sesuai kelalaianmu. Tetapi perbuatan jahatmu ini bukan dilakukan oleh ibumu atau ayahmu,
atau oleh saudara laki-laki atau saudara perempuanmu, atau oleh teman-teman dan sahabatmu, atau oleh sanak saudara dan kerabatmu, atau oleh para petapa dan brahmana, atau oleh para dewa, perbuatan jahat ini dilakukan oleh dirimu sendiri, dan engkau sendiri yang akan mengalami akibatnya. Kemudian setelah mendesak dan mempertanyakan dan mendebatnya tentang utusan surgawi ketiga, Raja Yama mendesak dan mempertanyakan dan mendebatnya tentang utusan surgawi keempat. Tidak pernahkah engkau melihat utusan surgawi keempat muncul di dunia? Ia berkata, tidak, Tuan. Kemudian Raja Yama berkata, tidak pernahkah engkau melihat di dunia ketika seorang penjahat, perampok tertangkap, raja-raja menjatuhkan berbagai jenis hukuman padanya. Setelah menderanya dengan cambukan, memukulnya dengan rotan, memukulnya dengan pemukul, setelah memotong tangannya, memotong kakinya, memotong tangan dan kakinya, memotong telinganya, memotong hidungnya, memotong telinga dan hidungnya, dikenai siksaan, panci bubur, cukuran kulit kerang yang digosok, mulut rahu, lingkaran api, tangan menyala, helai rumput, pakaian kulit kayu, kijang, kail daging, kepingan uang, cairan asin, tusukan berporos, gulungan tikar jerami, dan mereka disiram dengan minyak mendidih, dan mereka dibuang agar dimangsa oleh anjing-anjing. Dan mereka dalam keadaan hidup ditusuk dengan kayu pancang, dan kepala mereka dipenggal dengan pedang. Ia berkata, pernah Tuan. Kemudian Raja Yama berkata, tidak pernahkah terpikir olehmu seorang manusia yang cerdas dan dewasa? Mereka yang melakukan perbuatan jahat akan mengalami berbagai jenis siksaan di sini dan saat ini. Apalagi setelah kematian. Tentu saja aku lebih baik melakukan perbuatan baik dalam jasmani, ucapan, dan pikiran. Ia berkata, aku tidak mampu, Tuan, aku lalai. Kemudian Raja Yama berkata, karena kelalaian, maka engkau telah gagal melakukan perbuatan baik dalam jasmani, ucapan, dan pikiran. Tentu saja mereka akan memperlakukanmu sesuai kelalaianmu. Tetapi perbuatan jahatmu ini bukan dilakukan oleh ibumu, atau ayahmu, atau oleh saudara laki-laki atau saudara perempuanmu, atau oleh teman-teman dan sahabatmu, atau oleh sanak saudara dan kerabatmu, atau oleh para petapa dan brahmana, atau oleh para dewa. Perbuatan jahat ini dilakukan oleh dirimu sendiri, dan engkau sendiri yang akan mengalami akibatnya. Kemudian setelah mendesak dan mempertanyakan dan mendebatnya tentang utusan surgawi keempat, Raja Yama mendesak dan mempertanyakan dan mendebatnya tentang utusan surgawi kelima. Tidak pernahkah engkau melihat utusan surgawi kelima muncul di dunia? Ia berkata, tidak, Tuan. Kemudian Raja Yama berkata, tidak pernahkah engkau melihat di dunia seorang laki-laki atau seorang perempuan 1 hari setelah mati, 2 hari setelah mati, 3 hari setelah mati, membengkak, memucat, dan meneteskan cairan? Ia berkata, pernah Tuan. Kemudian Raja Yama berkata, tidak pernahkah terpikir olehmu seorang manusia yang cerdas dan dewasa? Aku juga tunduk pada kematian. Aku tidak terbebas dari kematian. Tentu saja aku lebih baik melakukan perbuatan baik dalam jasmani, ucapan, dan pikiran. Ia berkata, aku tidak mampu, Tuan. Aku lalai. Kemudian Raja Yama berkata, karena kelalaian, maka engkau telah gagal melakukan perbuatan baik dalam jasmani, ucapan, dan pikiran.
tentu saja mereka akan memperlakukanmu sesuai kelalaianmu. Tetapi perbuatan jahatmu ini bukan dilakukan oleh ibumu atau ayahmu, atau oleh saudara laki-laki atau saudara perempuanmu, atau oleh teman-teman dan sahabatmu, atau oleh sanak saudara dan kerabatmu, atau oleh para petapa dan brahmana, atau oleh para dewa. Perbuatan jahat ini dilakukan oleh dirimu sendiri, dan engkau sendiri yang akan mengalami akibatnya. Kemudian setelah mendesak dan mempertanyakan dan mendebatnya tentang utusan surgawi kelima, Raja Yama berdiam diri. Kemudian para penjaga neraka menyiksanya dengan 5 tusukan. Mereka menusukkan sebatang pancang besi membara, menembus satu tangan. Mereka menusukkan sebatang pancang besi membara menembus tangan lainnya. Mereka menusukkan sebatang pancang besi membara menembus satu kakinya. Mereka menusukkan sebatang pancang besi membara menembus kaki lainnya. Mereka menusukkan sebatang pancang besi membara menembus perutnya. Di sana ia merasakan perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk. Namun ia tidak mati selama akibat dari perbuatan jahatnya belum habis. Kemudian para penjaga neraka melemparnya ke bawah dan mengulitinya dengan kapak. Di sana ia merasakan perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk. Namun ia tidak mati selama akibat dari perbuatan jahatnya belum habis. Kemudian para penjaga neraka menggantungnya dengan kaki di atas dan kepala di bawah, dan mengulitinya dengan alat pengukir kayu. Di sana ia merasakan perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk. Namun ia tidak mati selama akibat dari perbuatan jahatnya belum habis. Kemudian para penjaga neraka mengingatnya pada sebuah kereta dan menariknya ke sana-sini di atas tanah yang terbakar, menyala dan berpijar. Di sana ia merasakan perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk. Namun ia tidak mati selama akibat dari perbuatan jahatnya belum habis. Serem ya. Kemudian para penjaga neraka menyuruhnya memanjat naik dan turun di atas gundukan bara api yang terbakar, menyala dan berpijar. Di sana ia merasakan perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk. Namun ia tidak mati selama akibat dari perbuatan jahatnya belum habis. Kemudian para penjaga neraka menggantungnya dengan kaki di atas dan kepala di bawah, dan mencelupkannya ke dalam panci logam panas yang terbakar, menyala, berpijar. Ia direbus di sana di dalam pusaran buih. Dan ketika ia direbus di sana di dalam pusaran buih, ia kadang-kadang terhanyut ke atas, kadang-kadang ke bawah, kadang-kadang ke sekeliling. Di sana ia merasakan perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk. Namun ia tidak mati selama akibat dari perbuatan jahatnya belum habis. Kemudian para penjaga neraka melemparnya ke dalam neraka besar. Sekarang sehubungan dengan neraka besar. Para biku, neraka ini memiliki 4 sudut dan dibangun dengan 4 pintu, satu di setiap sisinya. Terbatasi dinding terbuat dari besi dan mengelilinginya, dan ditutup dengan atap besi. Lantainya juga terbuat dari besi, dan dipanaskan dengan api hingga berpijar luasnya 100 liga yang mencakup seluruh wilayah itu. Semuanya besi, udah gitu panas. Sekarang lidah api yang menyambar dari tembok timur mengenai tembok barat. Lidah api yang menyambar dari tembok barat mengenai tembok timur. Lidah api yang menyambar dari tembok utara mengenai tembok selatan. Lidah api yang menyambar dari tembok selatan mengenai tembok utara. Lidah api yang menyambar dari lantai mengenai atap.
Lidah api yang menyambar dari atap mengenai lantai. Di sana ia merasakan perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk. Namun ia tidak mati selama akibat dari perbuatan jahatnya belum habis. Nah, ini bahasa Sutta ya, selalu diulang. Dan penjelasannya tuh kayak sedetail mungkin. Dari timur ke barat, selatan ke utara, utara ke selatan. Kayak semuanya tuh mesti diperjelas sejelas-jelasnya. Pada suatu saat, para biku, di akhir suatu masa yang lama, pintu timur neraka besar itu terbuka. Ia berlari menuju pintu itu, melangkah dengan cepat. Ketika berlari itu, kulit luarnya terbakar, kulit dalamnya terbakar, dagingnya terbakar, uratnya terbakar, tulangnya berasap, dan hal yang sama terjadi ketika kakinya diangkat. Ketika akhirnya ia mencapai pintu itu tertutup. Alamak. Di sana ia merasakan perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk. Namun ia tidak mati selama akibat dari perbuatan jahatnya belum habis. Pada suatu saat di akhir suatu masa yang lama, pintu barat neraka besar itu terbuka. Ia berlari menuju pintu itu, melangkah dengan cepat. Ketika berlari itu, kulit luarnya terbakar, kulit dalamnya terbakar, dagingnya terbakar, uratnya terbakar, tulangnya berasap, dan hal yang sama terjadi ketika kakinya diangkat. Ketika akhirnya ia mencapai pintu itu tertutup. Di sana ia merasakan perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk. Namun ia tidak mati selama akibat dari perbuatan jahatnya belum habis. Pada suatu saat, di akhir suatu masa yang lama, pintu utara neraka besar itu terbuka. Ia berlari menuju pintu itu, melangkah dengan cepat. Ketika berlari itu, kulit luarnya terbakar, kulit dalamnya terbakar, dagingnya terbakar, uratnya terbakar, tulangnya berasap, dan hal yang sama terjadi ketika kakinya diangkat. Ketika akhirnya ia mencapai pintu itu tertutup. Di sana ia merasakan perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk, namun ia tidak mati selama akibat dari perbuatan jahatnya belum habis. Pada suatu saat di akhir suatu masa yang lama, pintu selatan neraka besar itu terbuka. Ia berlari menuju pintu itu, melangkah dengan cepat. Ketika berlari itu, kulit luarnya terbakar, kulit dalamnya terbakar, dagingnya terbakar, uratnya terbakar, tulangnya berasap, dan hal yang sama terjadi ketika kakinya diangkat. Ketika akhirnya ia mencapai pintu itu tertutup. Di sana ia merasakan perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk. Namun ia tidak mati selama akibat dari perbuatan jahatnya belum habis. Pada suatu saat para biku, di akhir suatu masa yang lama, pintu timur neraka besar itu terbuka. Ia berlari menuju pintu itu, melangkah dengan cepat. Ketika berlari itu, kulit luarnya terbakar, kulit dalamnya terbakar, dagingnya terbakar, uratnya terbakar, tulangnya berasap, dan hal yang sama terjadi ketika kakinya diangkat. Ia keluar melalui pintu itu. Jadi, kalau misalkan masanya belum selesai itu dia nggak bisa keluar dari pintu itu. Ngeri. Persis di sebelah neraka besar adalah neraka kotoran yang luas. Ia terjatuh ke dalam neraka itu. Di dalam neraka kotoran itu, makhluk-makhluk bermulut jarum, menggebor kulit luarnya, dan menggebor kulit dalamnya, dan mengebor dagingnya, dan mengebor uratnya, dan mengebor tulangnya, dan melahap sumsumnya. Di sana ia merasakan perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk, namun ia tidak mati selama akibat dari perbuatan jahatnya belum habis. Persis di sebelah neraka kotoran adalah neraka bara api panas yang luas.
Ia terjatuh di sana. Di sana ia merasakan perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk, namun ia tidak mati selama akibat dari perbuatan jahatnya belum habis. Persis di sebelah neraka bara api panas adalah hutan pepohonan Simbali yang luas. Apakah itu Simbali? Hmm, kurang tahu. Tingginya 1 liga, berduri dengan duri-duri sepanjang 16 selebar jari, yang terbakar menyala dan berpijar. Mereka menyuruhnya memanjat pepohonan itu naik dan turun. Di sana ia merasakan perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk, namun ia tidak mati selama akibat dari perbuatan jahatnya belum habis. Persis di sebelah hutan pepohonan Simbali adalah hutan daun pedang yang luas. Ia masuk ke sana. Dedaunannya digerakkan oleh angin, memotong tangannya dan memotong kakinya, dan memotong tangan dan kakinya, memotong telinganya dan memotong hidungnya, dan memotong telinga dan hidungnya. Di sana ia merasakan perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk. Namun ia tidak mati selama akibat dari perbuatan jahatnya belum habis. Persis di sebelah hutan daun pedang adalah sungai besar berair tajam membakar. Ia terjatuh di sana. Di sana ia tersapu mengikuti arus dan melawan arus, dan mengikuti sekaligus melawan arus. Di sana ia merasakan perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk. Namun ia tidak mati selama akibat dari perbuatan jahatnya belum habis. Kemudian para penjaga neraka menariknya dengan kail dan menaikkannya ke atas tanah. Mereka bertanya kepadanya, "Apa yang engkau inginkan?" Ia berkata, "Aku lapar, tuan-tuan." Kemudian para penjaga neraka membuka paksa mulutnya dengan penjepit besi yang panas membara, yang terbakar, menyala, dan berpijar. Dan mereka memasukkan bola besi yang panas membara, yang terbakar, menyala, dan berpijar ke dalam mulutnya. Bola besi itu membakar tenggorokannya, membakar perutnya, dan menerobos keluar melalui bawah, membawa usus dan selaput pengikat organ dalam tubuhnya. Oh, di sana ia merasakan perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk. Namun ia tidak mati selama akibat dari perbuatan jahatnya belum habis. Kemudian para penjaga bertanya kepadanya, "Apa yang engkau inginkan?" Ia berkata, "Aku haus, tuan-tuan." Kemudian para penjaga neraka membuka paksa mulutnya dengan penjepit besi yang panas membara, yang terbakar, menyala, dan berpijar. Dan mereka menuangkan tembaga cair yang terbakar, menyala, dan berpijar ke dalam mulutnya. Tembaga itu membakar bibirnya, membakar mulutnya, membakar tenggorokannya, membakar perutnya, dan menerobos keluar melalui bawah, membawa usus dan selaput pengikat organ dalam tubuhnya. Di sana ia merasakan perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk, namun ia tidak mati selama akibat dari perbuatan jahatnya belum habis. Kemudian penjaga neraka melemparnya kembali ke dalam neraka besar. Pernah Raja Yama berpikir, mereka yang di dunia melakukan perbuatan-perbuatan tidak bermanfaat, sungguh akan mengalami berbagai jenis siksaan yang dijatuhkan pada mereka. Oh, semoga aku terlahir kembali menjadi manusia. Semoga seorang Tathagata yang sempurna dan tercerahkan sempurna muncul di dunia. Semoga aku dapat melayani Sang Bagawa itu. Semoga Sang Bagawa mengajarkan Dhamma kepadaku. Dan semoga aku memahami Dhamma Sang Bagawa itu. Para biku, aku mengatakan hal ini kepada kalian bukan sebagai sesuatu yang kudengar dari petapa atau brahmana lain.
Aku mengatakan hal ini kepada kalian sebagai sesuatu yang sebenarnya diketahui, dilihat, dan ditemukan olehku sendiri. Dalam arti Buddha ini menjelaskan tentang salah satu kehidupannya dulu di neraka. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Setelah yang sempurna mengatakan itu, Sang Guru berkata lebih lanjut. Walaupun diperingatkan oleh para utusan surgawi, banyak yang lalai, dan orang-orang sungguh akan berduka cita dalam waktu yang lama. Begitu pergi ke alam rendah, tetapi ketika oleh para utusan surgawi, orang-orang baik di sini dalam kehidupan ini teringat, mereka tidak berdiam dalam kelalaian, namun mempraktikkan dhamma mulia dengan baik. Dengan takut mereka melihat kemelekatan, karena dapat mengakibatkan kelahiran dan kematian. Dan melalui ketidakmelekatan mereka terbebas dalam hancurnya kelahiran dan kematian. Mereka berdiam dalam kebahagiaan karena mereka aman dan mencapai nibbana di sini dan saat ini. Mereka melampaui segala ketakutan dan kebencian. Mereka telah membebaskan diri dari segala penderitaan. Baiklah, Anumodana Kosuka atas pemaparan materi yang luar biasa sekali. Kalau bisa saya simpulkan dalam pembahasan kali ini yaitu tentang Dewa Duta Sutta bagian Majjhima Nikaya 130. Dikatakan bahwa seseorang yang selama hidupnya melakukan hal yang tidak bermanfaat, melawan orang tua, bersikap tidak baik, bersikap sombong, dan juga lainnya, akan terlahir di alam-alam yang menyedihkan. Dan selama perbuatannya itu belum akhir, maksudnya itu selama hasil perbuatan buruknya belum berakhir, maka dia tidak akan terbebaskan dan dia akan selalu dia akan selalu tersiksa oleh akibat dari perbuatannya itu. Yang tadi dikatakan juga ada neraka besar, neraka yang di kotoran dan lainnya. Jadi dikatakan bahwa selama kehidupannya, apabila seseorang bersikap tidak baik dan tidak bermanfaat juga, dia akan tersiksa oleh akibatnya itu sendiri karena tidak dapat menghargai suatu berkah menjadi seorang manusia. Karena sesuai dengan Dhammapada Piyawakga bab 9 tentang kejahatan, dikatakan bahwa bila seseorang berbuat kejahatan, hendaklah ia tidak mengulang-ulanginya lagi dan jangan merasa senang akan perbuatannya itu. Penderitaan adalah akibat dari memupuk perbuatan jahat. Dhammapada ayat 117. Maka dari itu, kita harus mengkondisikan diri agar bisa terlahir sebagai manusia dan mempraktekkan dhamma dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Apabila ada yang mempunyai pertanyaan, silakan tulis di kolom chat di bawah ini ataupun langsung menggunakan fitur raise hand. Silakan. Niat nih anak. Aku dengerin loh kalau sampai habis loh. Aku dengerin banget lah ini. Masih ada yang nyambung kalau mau. Orang dungu dan orang bijaksana. Masih nyambung. Ada lagi nih? Nyambung. Oh lagi ya? Oh belum. Ayo. Oke. Ayo. Oke, kalau gitu kepada Kosuka saya persilahkan. Tunggu. Saya izin bacakan ya Romo ya. Nama budaya kok mau tanya. Ada kayak semacam syarat gitu gak? Misalnya masuk alam peta, kalau kerjain ini. Mohon pencerahannya Kosuka. Alam peta itu adalah alam hantu kelaparan, makhluk yang kelaparan. Mereka itu terlahir di sana itu karena masih ada kemelekatan terhadap dunia atau sesuatu hal yang ia miliki pada saat ia menjadi manusia. Jadi misalkan orang yang selalu melekat dengan kekayaan, kayak Paman Gober gitu loh. Tahu nggak Paman Gober? Sampai dia simpen semua duitnya, terus dia benar-benar pelit banget. Nah itu kalau misalkan mati itu, dia melekat sama duitnya, jadi peta itu. Begitu juga ada cerita dulu di satu
pada saat zaman Sang Buddha itu ada satu biku yang terlahir di antara terlahir menjadi kutu malah, bukan peta, terlahir menjadi kutu di jubah baru yang diberikan kepadanya yang mengkilap. Jadi dia meninggalnya itu terlahir sebagai kutu yang hidup di jubah itu. Jadi karena kemelekatanlah, makanya seseorang itu terlahir. Oke, baik. Terima kasih. Suaranya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Kosuka ya soal tadi kemelekatan yang mengkondisikan seseorang menjadi terlahir di alam peta. Nah, tadi juga dikatakan bahwa seorang biku yang terikatkan sama itu juga dibahas dalam pembahasan apa ya? Jadi itu benar bahwa ada seorang biku yang melekat sama jubahnya sehingga dia akan terlahir di alam yang apa? Terlahir sebagai kutu, dan sama 7 hari itu Sang Buddha juga enggak suruh orang-orang buat menggunting jubahnya karena ada kutu di jubah itu. Nah, maka dari itu jauhilah diri dari kejahatan. Baik, apabila ada yang ingin bertanya lagi silakan, saya persilahkan. Halo. Mau nanya sih kok. Oh Yang baik, silakan Saudara Novian. Yang tadi itu kan kalau dia terlahir di alam, misalnya alam neraka tuh kok. Itu yang terlahir itu kan kalau di agama Buddha kan nggak mengenal roh gitu kan kok. Itu yang terlahir itu apa buah pikirannya kah? Dong. Terlahir di sana itu secara spontan, tapi ada kondisinya kan. Jadi bukan cuma buah pikiran doang. Ada kondisi yang membuat dia itu terlahir di sana, dan ada bentuk-bentukannya lagi di sana. Jadi nggak kayak cuma kesadaran yang pindah ke sana doang. Nggak begitu. Karena emang karena makhluk itu ada yang terlahir secara spontan. Dan di neraka itu terlahir di sana itu secara spontan. Jadi kayak misalkan kita di alam manusia ini kita meninggal. Terus habis itu kita terlahir kembali langsung secara spontan tanpa melewati rahim ibu lagi. Secara spontan di sana muncul ting gitu. Seperti juga peta hantu gentayangan itu, hantu kelaparan itu terlahir spontan. Sama neraka. Kalau yang lain kayak dewa sama asura terlahir spontan juga sih. Dengar-dengar aku kurang begitu tahu sih. Nggak ingat. Begitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya oleh Kosuka. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan langsung ngomong on mic atau langsung tulis di kolom chat kalau masih malu-malu ya. Ini bener-bener kayak Sela sama Marvella itu satu itu ya, satu keluarga ya? bukan kok, bukan. Satu marga. Oke, baik. Saya rasa udah gak ada yang mau nanya lagi ya. Jadi terima kasih. Oh ya, kita akan. Oh, tunggu untuk apa nih? Oke, nama budaya. Ada yang nanya nih. Saya akan bacakan soalnya ya. Nama budaya kok menurut saya kelalaian itu tidak secara sadar dilakukan dan kemudian karena tidak ada niat untuk lalai, jadi tidak ada karma yang dihasilkan. Menurut pandangan Koko bagaimana? Silakan. Menurut saya kelalaian itu tidak secara sadar dilakukan dan kemudian karena tidak ada niat untuk lalai, jadi tidak ada karma yang dihasilkan. Enggak. Kelalaian itu karena kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Kewaspadaan kita itu kurang kewaspadaan.
Karena kurang kewaspadaan itu makanya itu terjadi. Apapun yang terjadi yang kita lakukan secara sadar atau tidak sadar itu menimbulkan karma. Walaupun mungkin besar kecilnya itu mungkin berbeda. Kalau orang yang waspada itu ya lebih kerasa. Tapi kalau dibilangkan tidak ada karma yang dihasilkan itu enggak mungkin. Kayak misalkan kita jalan, kita itu tiba-tiba nginjek semut. Kita enggak tahu. Karena kecil. Bukan berarti itu enggak ada karma yang dihasilkan. Ada. Tapi karena kita enggak tahu ya mungkin nggak terlalu besar atau gimana hitungan itu kita nggak bisa tahu. Tapi karma itu tetap terjadi. Perbedaannya yang membedakan ada niat dan tidak niatnya itu karma itu dihasilkan atau tidaknya itu biasanya misalkan begini. Kalau misalkan kita menginjak semut tanpa kita ketahui, itu karma itu terjadi secara hitungan karma baik dan karma buruk. Tapi kalau karma yang mengenai pikiran, itu tidak membawa kita atau tidak membuat kita itu mendapatkan penyesalan. Karena sebenarnya kan sila pertama pembunuhan itu, kalau kita lakukan itu akan menimbulkan penyesalan atau gangguan. Karena penyesalan karena membuat hal itu, membunuh. Nah, kalau misalkan kita melakukan itu tanpa, jadi kita tidak tahu emang di situ ada, itu tidak mengganggu pikiran kita. Tapi karma buruk membunuhnya itu ada. Tapi ya itu dia balik lagi, kita nggak tahu. Jadi nggak usah terlalu dipusingin masalah karma baik atau karma buruknya itu kita buat besar atau kecilnya. Yang penting adalah berbuat karma baik yang banyak, habis itu jalankan terus, waspada. Fleksibel aja gitu. Nah, ya kayak gitu. Kalau misalkan kita melakukan hal itu secara kewaspadaan, misalnya kita bunuh, menyakiti makhluk hidup dengan sengaja, ya otomatis di kepala kita terngiang-ngiang terus. Itulah penyesalan. Jadi melanggar itu membuat kita punya penyesalan dan gangguan pikiran. Begitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Kosuka. Kalau boleh menambahkan sesuai dengan Dhamma pada ayat 26, dikatakan bahwa orang dungu terlena dalam kelengahan, tapi orang bijaksana menjaga kesadarannya sebagai harta yang paling berharga. Jadi gak boleh lengah dan harus fokus dalam berbuat kebajikan demi kemajuan bersama. Ayo. Mantap ya. Itu sesuai sama suta yang ini, 129. Betul. Tapi ya itu tadi balik lagi, jangan dipusingin. Wah, kalau gitu selama ini kita nggak waspada nih. Jadi kita ada nginjak semut tanpa kita tahu, kita juga buat karma buruk ya, jangan dipusingin. Banyak-banyaklah berbuat karma baik. Jangan dipusingin yang kita tidak tahu. Gitu. Oke, baik. Apabila tidak ada yang bertanya lagi, kita akan lanjut ke suta berikutnya ya, Ko. Boleh? Oke. Oke, kepada Kosuka saya persilakan. Masih pada kuat kan? Oke, kita lanjut. Ini masih berhubungan sih, cuman lebih mungkin nggak cuma neraka doang. Jadi ada alam binatang juga sama kelaparan. Untuk kelaparan kalau nggak salah ya. Kita lihat aja coba. Majjhima Nikaya 129 Bala Pandita Sutta. Orang dungu dan orang bijaksana. Demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Zeta, Taman Anathapindika. Di sana beliau memanggil para biku sebagai berikut. Para biku yang mulia mereka menjawab. Sang Bagawa berkata sebagai berikut. Nah, balik lagi ya, guys. Jadi, suta itu selalu diawali oleh demikianlah yang kudengar. Ini maksudnya adalah diulang lagi oleh Bante Ananda. Karena Bante Ananda itu selalu
Buddha itu selalu mengulangkan khotbah-khotbah kepada Bante Ananda. Jadi Bante Ananda itu yang mengingat semuanya. Dan ketika ada kata demikianlah yang kudengar atau ewang me sutang, itu Bante Ananda yang mengutarakannya kembali. Terus habis itu hutan jeta taman Anatapindika. Ini tempat yang bisa dibilang Buddha itu sering berdiam. Tempat Buddha itu lebih sering berdiam di beberapa tahun belakangan, nggak salah sebelum Buddha parinibbana itu jalan ke Kusinara. Ini tempat didanakan oleh Pangeran Jeta dan Anatapindika. Anatapindika itu adalah orang kaya, pedagang, saudagar kaya zaman itu. Dia itu mempunyai keyakinan kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sampai akhirnya dia membangun tempat ini, wihara ini, di hutan Jeta. Dan waktu itu Anatapindika itu membelinya dari Pangeran Jeta itu dengan menaruh koin satu-satu sebesar, koin-koin satu-satu seluas yang area yang ia inginkan untuk didanakan, dibeli. Jadi sampai sekarang kalau kita ke sana itu, mau gali-gali ke bawah itu masih ada muncul koin. Katanya. Balik. Si dungu. Biku. Ada 3 karakteristik dari seorang dungu ini. Tanda-tanda seorang dungu. Sifat-sifat seorang dungu. Apakah 3 ini? Di sini seorang dungu adalah seorang yang memikirkan pikiran-pikiran buruk, mengucapkan kata-kata buruk, dan melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Jika seorang dungu tidak demikian, bagaimana mungkin para bijaksana dapat mengenalinya sebagai berikut? Orang ini adalah seorang dungu, seorang bukan manusia sejati. Tetapi karena seorang dungu adalah seorang yang memikirkan pikiran-pikiran buruk, mengucapkan kata-kata buruk, dan melakukan perbuatan-perbuatan buruk, maka para bijaksana mengenalinya sebagai berikut. Orang ini adalah seorang dungu, seorang bukan manusia sejati. Seorang dungu merasakan kesakitan dan kesedihan di sini dan saat ini dalam 3 cara. Jika seorang dungu duduk dalam suatu pertemuan atau berada di jalan, atau di suatu lapangan dan orang-orang di sana sedang mendiskusikan persoalan-persoalan yang berhubungan dan berkaitan, maka jika si dungu itu adalah seorang yang membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, berperilaku salah dalam kenikmatan indria, mengucapkan kebohongan, meminum anggur, minuman keras, dan minuman memabukkan, yang menjadi dasar bagi kelengahan, ia berpikir, orang-orang ini sedang mendiskusikan persoalan-persoalan yang berhubungan dan berkaitan. Hal-hal ini terdapat dalam diriku, dan aku terlihat sedang melakukan hal-hal tersebut. Ini adalah jenis pertama kesakitan dan kesedihan yang dirasakan oleh seorang dungu di sini dan saat ini. Nah, ini bisa dibilang untuk seseorang yang selalu melanggar sila, pelanggaran Pancasila. Nah, ketika di tengah-tengah orang-orang yang menjaga sila dan mendiskusikan hal-hal itu, mereka di situ akan merasa bersalah. Karena mereka berpikir, aduh, aku ini melakukan hal ini. Di dalam diri mereka itu menyesal dan merasa tidak sepatutnya mereka tuh di sana. Jadi kesakitan dan kesedihan ini karena dia melakukan hal-hal tersebut. Kemudian seorang penjahat perampok tertangkap. Seorang dungu menyaksikan raja-raja menjatuhkan berbagai jenis hukuman padanya. Setelah menderanya dengan cambukan, memukulnya dengan rotan, memukulnya dengan pemukul. Setelah memotong tangannya, memotong kakinya, memotong tangan dan kakinya, memotong telinganya, memotong hidungnya, memotong telinga dan hidungnya, dikenai siksaan panci bubur, cukuran kulit kerang yang digosok, mulut rahu, lingkaran api, tangan menyala, helai rumput, pakaian kulit kayu,
kijang, kail daging, kepingan uang, cairan asin, tusukan berporos, gulungan tikar jerami. Dan mereka disiram dengan minyak mendidih. Dan mereka dibuang agar dimangsa oleh anjing-anjing. Dan mereka dalam keadaan hidup ditusuk dengan kayu pancang, dan kepalanya dipenggal dengan pedang. Kemudian si Dungu berpikir, karena perbuatan-perbuatan jahat demikian, ketika seorang penjahat perampok tertangkap, raja-raja menjatuhkan berbagai jenis hukuman padanya. Mereka menderanya dengan cambukan, memukulnya dengan rotan, memukulnya dengan pemukul, setelah memotong tangannya, memotong kakinya, memotong tangan dan kakinya, memotong telinganya, memotong hidungnya, memotong telinga dan hidungnya, dikenai siksaan, panci bubur, cukuran kulit yang kerang yang digosok, mulut rahu, lingkaran api, tangan menyala, helai rumput, pakaian kulit kayu, kijang, kail daging, kepingan uang, cairan asin, tusukan berporos, gulungan tikar jerami, dan mereka disiram dengan minyak mendidih, dan mereka dibuang agar dimangsa oleh anjing-anjing. Dan mereka dalam keadaan hidup ditusuk dengan kayu pancang dan kepalanya dipenggal dengan pedang. Hal-hal itu terdapat dalam diriku, dan aku terlihat sedang melakukan hal-hal tersebut. Ini adalah jenis kedua kesakitan dan kesedihan yang dirasakan oleh seorang dungu di sini dan saat ini. Nah, ini yang dirasakan oleh orang-orang yang melakukan kesalahan. Intinya adalah penyesalan. Kemudian ketika seorang dungu sedang berada di atas kursinya atau di atas ranjangnya, atau sedang beristirahat di atas lantai, kemudian perbuatan-perbuatan jahat yang ia lakukan di masa lalu, perilaku salah secara jasmani, ucapan, dan pikiran meliputinya, menyelimutinya, dan membungkusnya. Bagaikan bayangan sebuah puncak gunung besar di malam hari, meliputi, menyelimuti, dan membungkus bumi ini. Demikian pula ketika seorang dungu sedang berada di atas kursinya, atau di atas ranjangnya, atau sedang beristirahat di atas lantai. Kemudian perbuatan-perbuatan jahat yang ia lakukan di masa lalu, perilaku salah secara jasmani, ucapan dan pikiran, meliputinya, menyelimutinya, dan membungkusnya. Kemudian si dungu berpikir, aku tidak pernah melakukan apa yang baik. Aku tidak pernah melakukan apa yang bermanfaat. Aku tidak pernah membangun tempat bernaung dari kesedihan untuk diriku. Aku telah melakukan apa yang buruk. Aku telah melakukan apa yang kejam. Aku telah melakukan apa yang jahat. Ketika aku meninggal dunia, aku akan pergi menuju kelahiran kembali dari mereka yang tidak pernah melakukan apa yang baik, yang tidak pernah melakukan apa yang bermanfaat, yang tidak pernah membangun tempat bernaung dari kesedihan untuk diri mereka, yang telah melakukan apa yang jahat. Ia berduka cita, sedih, dan meratap. Ia menangis dengan memukul dadanya dan menjadi kebingungan. Ini adalah jenis ketiga kesakitan dan kesedihan yang dirasakan oleh seorang dungu di sini dan saat ini. Jadi ya dia itu dibayang-bayangi oleh kelakuannya dia selama hidupnya. Makanya kan orang-orang yang pernah melakukan kesalahan dengan berbagai dari kayak melanggar sila begitu, dia itu kadang-kadang kalau udah menyesal itu dibayang-bayangi oleh penyesalannya. Itu terbawa terus, dia mau lari pun nggak bisa. Nah itulah kesakitan dan kesedihan, makanya orang banyak yang ingin kabur dari penyesalan. Seorang dungu yang telah menyerahkan diri kepada perilaku salah dalam jasmani, ucapan, dan pikiran, ketika hancurnya jasmani setelah kematian, akan muncul kembali dalam kondisi kesengsaraan, di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, bahkan di neraka. Oke. Neraka. Jika dengan benar mengatakan tentang sesuatu, sungguh
tidak diharapkan, sungguh tidak diinginkan, sungguh tidak menyenangkan. Adalah tentang neraka hal itu dikatakan, sedemikian sehingga sulit menemukan perumpamaan bagi penderitaan di neraka. Jadi neraka itu ya intinya sesuatu yang tidak diharapkan, tidak diinginkan, tidak menyenangkan. Benar-benar sungguh-sungguh itu tidak diinginkan. Ketika hal ini dikatakan, seorang biku bertanya kepada Sang Bagawa, "Tetapi yang mulia, dapatkah suatu perumpamaan diberikan?" "Dapat, biku," Sang Bagawa berkata. "Para biku, misalkan beberapa orang menangkap seorang penjahat perampok dan membawanya ke hadapan raja dengan berkata, 'Baginda, ini adalah seorang penjahat perampok. Perintahkanlah hukuman apapun yang engkau inginkan atas dirinya.' Kemudian raja berkata, 'Pergilah dan tusuk orang ini di pagi hari dengan 100 tombak.' Dan mereka menusuknya di pagi hari dengan 100 tombak. Kemudian di siang hari raja bertanya, 'Bagaimana orang itu?' 'Baginda, ia masih hidup.' Kemudian ia berkata, 'Pergilah dan tusuk orang ini di siang hari dengan 100 tombak.' Dan mereka menusuknya di siang hari dengan 100 tombak. Kemudian di malam hari raja bertanya, 'Bagaimana orang itu?' 'Baginda, ia masih hidup.' Kemudian ia berkata, 'Pergilah dan tusuk orang ini di malam hari dengan 100 tombak.' Dan mereka menusuknya di malam hari dengan 100 tombak. Bagaimana menurut kalian para biku? Apakah orang itu mengalami kesakitan dan kesedihan karena ditusuk dengan 300 tombak? Yang mulia, orang itu akan mengalami kesakitan dan kesedihan karena ditusuk bahkan hanya dengan 1 tombak. Apalagi 300. Kemudian dengan mengambil sebutir batu berukuran sekepalan tangannya, Sang Bagawa berkata kepada para biku, "Bagaimana menurut kalian para biku? Manakah yang lebih besar, batu kecil yang kuambil ini yang berukuran sekepalan tanganku atau Himalaya, raja pegunungan?" Yang mulia, batu kecil yang telah Sang Bagawa ambil itu, yang berukuran sekepalan tangan beliau, tidak berarti dibandingkan Himalaya, raja pegunungan. Bahkan tidak ada sebagian kecilnya, tidak dapat dibandingkan. Demikian pula para biku, kesakitan dan kesedihan yang orang itu alami karena ditusuk dengan 300 tombak adalah tidak berarti dibandingkan penderitaan neraka. Bahkan tidak ada sebagian kecilnya, tidak dapat dibandingkan. Lebih menderita lagi kalau gitu di neraka itu. Kemudian para penjaga neraka menyiksanya dengan 5 tusukan. Mereka menusukkan sebatang pancang besi membara menembus satu tangan. Mereka menusukkan sebatang pancang besi membara menembus tangan lainnya. Mereka menusukkan sebatang pancang besi membara menembus satu kakinya. Mereka menusukkan sebatang pancang besi membara menembus kaki lainnya. Mereka menusukkan sebatang pancang besi membara menembus perutnya. Di sana ia merasakan perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk. Namun ia tidak mati selama akibat dari perbuatan jahatnya belum habis. Kemudian para penjaga neraka melemparnya ke bawah dan mengulitinya dengan kapak. Di sana ia merasakan perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk. Namun ia tidak mati selama akibat dari perbuatan jahatnya belum habis. Kemudian para penjaga neraka menggantungnya dengan kaki di atas dan kepala di bawah, dan mengulitinya dengan alat pengukir kayu. Di sana ia merasakan perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk. Namun ia tidak mati selama akibat dari perbuatan jahatnya belum habis. Kemudian para penjaga neraka mengikatnya pada sebuah kereta dan menariknya ke sana-sini di atas tanah yang terbakar, menyala, dan berpijar. Di sana ia merasakan perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk, namun ia tidak mati selama akibat dari perbuatan jahatnya belum habis.
Kemudian para penjaga neraka menyuruhnya memanjat naik dan turun di atas gundukan bara api yang terbakar, menyala dan berpijar. Di sana ia merasakan perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk. Namun ia tidak mati selama akibat dari perbuatan jahatnya belum habis. Kemudian para penjaga neraka menggantungnya dengan kaki di atas dan kepala di bawah, dan mencelupkannya ke dalam panci logam panas yang terbakar. Logam panas menyala dan berpijar. Ia direbus di sana dalam pusaran buih. Dan ketika ia direbus di sana dalam pusaran buih, ia kadang-kadang terhanyut ke atas, kadang-kadang ke bawah, kadang-kadang ke sekeliling. Di sana ia merasakan perasaan menyakitkan, menyiksa, menusuk. Namun ia tidak mati selama akibat dari perbuatan jahatnya belum habis. Kemudian para penjaga neraka melemparnya ke dalam neraka besar. Sekarang sehubungan dengan neraka besar para biku. Neraka ini memiliki 4 sudut dan dibangun dengan 4 pintu, satu di setiap sisinya, terbatasi dinding terbuat dari besi dan mengelilinginya, dan ditutup dengan atap besi. Lantainya juga terbuat dari besi, dan dipanaskan dengan api hingga berpijar luasnya 100 liga, yang mencakup seluruh wilayah itu. Para biku, aku dapat menjelaskan dalam banyak cara tentang neraka, begitu banyak sehingga sulit menyelesaikan penjelasan terhadap penderitaan di neraka. Jadi ini seperti penjelasan singkatnya yang ada di Dewa Duta Sutta. Bentar. Alam binatang. Para biku, ada binatang-binatang yang memakan rumput. Binatang-binatang itu makan dengan mengunyah rumput-rumput segar atau kering dengan giginya. Dan binatang-binatang apakah yang memakan rumput? Kuda, sapi, keledai, kambing, dan rusa, dan binatang-binatang lain semacam itu. Seorang dungu yang sebelumnya bersenang dalam rasa kecapan di sini dan melakukan perbuatan jahat di sini, ketika hancurnya jasmani setelah kematian, akan muncul kembali di tengah-tengah binatang-binatang pemakan rumput itu. Ada binatang-binatang yang memakan kotoran. Binatang-binatang itu mencium bau kotoran dari kejauhan dan mendatanginya dengan berpikir, kami bisa makan, kami bisa makan. Seperti halnya para Brahmana yang mendatangi aroma suatu pengorbanan dengan berpikir, kami bisa makan di sini, kami bisa makan di sini. Demikian pula binatang-binatang yang memakan kotoran ini mencium kotoran dari kejauhan dan mendatanginya dengan berpikir, kami bisa makan di sini, kami bisa makan di sini. Dan binatang-binatang apakah yang memakan kotoran? Unggas, babi, anjing, serigala, dan binatang-binatang lain semacam itu. Seorang dungu yang sebelumnya bersenang dalam rasa kecapan di sini dan melakukan perbuatan jahat di sini, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian akan muncul kembali di tengah-tengah binatang-binatang pemakan kotoran itu. Zaman dulu itu sebenarnya sampai zaman sekarang itu ada pengertian tentang Weda untuk Brahmana itu. Jadi mirip seperti kurban. Mereka menganggap kurban itu sebagai kayak suatu ritual untuk aku lupa itu persembahan kepada Tuhan, kepada Brahma atau ritual untuk penyucian diri atau gitu. Jadi mereka ada pandangan salah di sana. Nah, itu kalau misalkan dilihat di sini, bisa muncul kembali di tengah-tengah binatang-binatang pemakan kotoran. Kalau berbuat jahat.
Ada binatang-binatang yang lahir menjadi tua dan mati dalam kegelapan. Dan binatang-binatang apakah yang lahir menjadi tua dan mati dalam kegelapan? Ngengat, belatung, dan cacing tanah, dan binatang-binatang lain semacam itu. Seorang dungu yang sebelumnya bersenang dalam rasa kecapan di sini dan melakukan perbuatan jahat di sini. Ketika hancurnya jasmani setelah kematian, akan muncul kembali di tengah-tengah binatang-binatang yang lahir, menjadi tua dan mati dalam kegelapan. Oke. Ada binatang-binatang yang lahir menjadi tua dan mati dalam air. Dan binatang-binatang apakah yang lahir menjadi tua dan mati dalam air? Ikan, kura-kura, dan buaya dan binatang-binatang lain semacam itu. Seorang dungu yang sebelumnya bersenang-senang dalam rasa kecapan di sini dan melakukan perbuatan jahat di sini, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, akan muncul kembali di tengah-tengah binatang-binatang yang lahir, menjadi tua dan mati dalam air. Ada binatang-binatang yang lahir menjadi tua dan mati dalam kebusukan. Dan binatang-binatang apakah yang lahir menjadi tua dan mati dalam kebusukan? Binatang-binatang yang lahir menjadi tua dan mati dalam ikan busuk atau dalam mayat busuk atau dalam bubur basi atau dalam jamban atau dalam saluran air kotor. Seorang dungu yang sebelumnya bersenang dalam rasa kecapan di sini dan melakukan perbuatan jahat di sini. Ketika hancurnya jasmani setelah kematian akan muncul kembali di tengah-tengah binatang-binatang yang lahir, menjadi tua dan mati dalam kebusukan. Binatang yang biasa di tempat-tempat busuk, daging busuk. Para biku, aku dapat menjelaskan dalam banyak cara tentang alam binatang. Begitu banyak sehingga sulit menyelesaikan penjelasan terhadap penderitaan di alam binatang. Misalkan seseorang melemparkan sebuah gandar berlubang satu ke laut dan angin timur meniupnya ke barat, dan angin barat meniupnya ke timur, dan angin utara meniupnya ke selatan, dan angin selatan meniupnya ke utara. Misalkan ada seekor kura-kura buta yang muncul ke permukaan setiap 1 abad sekali. Bagaimana menurutmu para biku? Dapatkah kura-kura buta itu memasukkan lehernya ke dalam gandar berlubang satu itu? Dapat, yang mulia, pada suatu saat atau di akhir suatu masa yang lama. Para biku, kura-kura buta itu dapat memasukkan lehernya ke dalam gandar berlubang satu itu lebih cepat daripada seorang dungu yang begitu terlahir di alam sengsara dapat memperoleh kondisi manusianya kembali, aku katakan. Mengapakah? Karena tidak ada praktik dhamma di sana, tidak ada praktik kebenaran, tidak melakukan apa yang bermanfaat, tidak ada pelaksanaan kebajikan. Di sana hanya ada saling memangsa dan pembantaian pada yang lemah. Ya juga, di neraka itu nggak bisa berbuat baik sama sekali. Nggak bisa praktek apapun. Jadi masih lebih jelek daripada kura-kura buta. Jika pada suatu saat di akhir suatu masa yang lama, si dungu itu terlahir kembali menjadi manusia, adalah di dalam keluarga rendah ia terlahir kembali, dalam keluarga buangan atau pemburu atau pengrajin bambu, atau pengrajin kereta atau pemungut sampah. Seorang yang miskin dan kekurangan makanan dan minuman, yang bertahan hidup dengan kesulitan, di mana ia sulit memperoleh makanan dan pakaian, dan ia buruk rupa, tidak indah dilihat dan cacat, berpenyakit buta dengan tangan dan kaki yang timpang atau lumpuh. Ia tidak memperoleh makanan, minuman, dan pakaian, kendaraan, kalung bunga, wangi-wangian, dan salep, tempat tidur, tempat tinggal, dan cahaya. Ia berperilaku salah dalam jasmani, ucapan, dan pikiran. Dan setelah melakukan itu,
ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali di alam menderita, di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan bahkan di neraka. Para biku, misalkan seorang penjudi, pada lemparan pertamanya yang tidak beruntung kehilangan anak dan istrinya, dan seluruh hartanya, dan lebih jauh lagi ia akan diperbudak. Namun suatu lemparan tidak beruntung seperti itu adalah tidak berarti. Adalah lemparan yang jauh lebih tidak beruntung ketika seorang dungu berperilaku salah dalam jasmani, ucapan, dan pikiran. Ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali di alam menderita, di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan bahkan di neraka. Ini adalah kesempurnaan penuh dari tingkatan sis dungu. Jadi kalau di sini tuh dalam arti alam binatang masih lebih bagus daripada neraka. Binatang itu masih bisa melakukan hal baik juga walaupun sedikit dan bermanfaat. Kalau di neraka itu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Orang bijaksana. Biku, ada 3 karakteristik dari seorang bijaksana ini. Tanda-tanda seorang bijaksana, sifat-sifat seorang bijaksana. Apakah 3 ini? Di sini seorang bijaksana adalah seorang yang memikirkan pikiran-pikiran baik, mengucapkan kata-kata baik, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jika seorang bijaksana tidak demikian, bagaimana mungkin para bijaksana dapat mengenalinya sebagai berikut? Orang ini adalah seorang bijaksana, seorang manusia sejati. Tetapi karena seorang bijaksana adalah seorang yang memikirkan pikiran-pikiran baik, mengucapkan kata-kata baik, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka para bijaksana mengenalinya sebagai berikut. Orang ini adalah seorang bijaksana, seorang manusia sejati. Seorang bijaksana merasakan kenikmatan dan kegembiraan di sini dan saat ini dalam 3 cara. Jika seorang bijaksana duduk dalam suatu pertemuan atau berada di jalan, atau di suatu lapangan dan orang-orang di sana sedang mendiskusikan persoalan-persoalan yang berhubungan dan berkaitan, maka jika si bijaksana itu adalah seorang yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari kebohongan, menghindari minuman anggur, minuman keras, dan minuman memabukkan, yang menjadi dasar bagi kelengahan. Ia berpikir, orang-orang ini sedang mendiskusikan persoalan-persoalan yang berhubungan dan berkaitan. Hal-hal ini tidak terdapat dalam diriku dan aku tidak terlihat sedang melakukan hal-hal tersebut. Ini adalah jenis pertama kenikmatan dan kegembiraan yang dirasakan oleh seorang bijaksana di sini dan saat ini. Jadi ada perbedaan dari si dungu dan bijaksana. Si dungu ini yang dimaksud adalah seseorang yang melanggar Pancasila, suka melanggar sila. Dan ketika ada mendiskusikan hal-hal itu, dia itu menyesal dan merasa tidak enak di sana karena dia sudah melakukan hal tersebut. Sedangkan si bijaksana ini, karena dia tidak melakukan hal-hal tersebut, dia menjaga. Maka pas lagi ada perbincangan atau mendiskusikan soal-soal sila atau moralitas, di sana itu dia itu gembira, senang dan gembira karena dia tidak melakukan hal tersebut. Kemudian seorang penjahat perampok tertangkap. Seorang bijaksana menyaksikan raja-raja menjatuhkan berbagai jenis hukuman padanya. Setelah menderanya dengan cambukan, memukulnya dengan rotan, memukulnya dengan pemukul. Setelah memotong tangannya, memotong kakinya, memotong tangan dan kakinya, memotong telinganya, memotong hidungnya, memotong telinga dan hidungnya, dikenai siksaan panci bubur, cukuran kulit yang kerang yang digosok, mulut rahu,
lingkaran api, tangan menyala, helai rumput, pakaian kulit kayu, kijang, kail daging, kepingan uang, cairan asin, tusukan berporos, gulungan tikar jerami. Dan mereka disiram dengan minyak mendidih, dan mereka dibuang agar dimangsa oleh anjing-anjing, dan mereka dalam keadaan hidup ditusuk dengan kayu pancang, dan kepalanya dipenggal dengan pedang. Kemudian si bijaksana berpikir, karena perbuatan-perbuatan jahat demikian, ketika seorang penjahat perampok tertangkap, raja-raja menjatuhkan berbagai jenis hukuman padanya. Hal-hal itu tidak terdapat dalam diriku, dan aku tidak terlihat sedang melakukan hal-hal tersebut. Ini adalah jenis kedua kenikmatan dan kegembiraan yang dirasakan oleh seorang bijaksana di sini dan saat ini. Jadi ketika dia melihat itu, wah untunglah saya itu tidak seperti itu, maka saya tidak mendapatkan hukuman seperti itu. Dia bergembira karena dia tidak melakukan hal-hal tersebut. Kemudian ketika seorang bijaksana sedang berada di atas kursinya, atau di atas ranjangnya, atau sedang beristirahat di atas lantai, kemudian perbuatan-perbuatan baik yang ia lakukan di masa lalu, perilaku baik secara jasmani, ucapan, dan pikiran meliputinya, menyelimutinya, dan membungkusnya. Bagaikan bayangan sebuah puncak gunung besar di malam hari meliputi, menyelimuti, dan membungkus bumi ini. Demikian pula ketika seorang bijaksana sedang berada di atas kursinya, atau di atas ranjangnya, atau sedang beristirahat di atas lantai, kemudian perbuatan-perbuatan baik yang ia lakukan di masa lalu, perilaku baik secara jasmani, ucapan, dan pikiran meliputinya, menyelimutinya, dan membungkusnya. Kemudian si bijaksana berpikir, aku tidak pernah melakukan apa yang buruk, aku tidak pernah melakukan apa yang kejam, aku tidak pernah melakukan apa yang jahat, aku telah melakukan apa yang baik, aku telah melakukan apa yang bermanfaat, aku telah membangun tempat bernaung dari kesedihan untuk diriku. Ketika aku meninggal dunia, aku akan pergi menuju alam tujuan kelahiran dari mereka yang tidak pernah melakukan apa yang jahat. Tidak pernah melakukan apa yang jahat. Yang tidak pernah melakukan apa yang tidak bermanfaat, yang telah membangun tempat bernaung dari kesedihan untuk diri mereka. Ia tidak berduka cita, sedih, atau meratap. Ia tidak menangis dengan memukul dadanya dan tidak menjadi kebingungan. Ini adalah jenis ketiga kenikmatan dan kegembiraan yang dirasakan oleh seorang bijaksana di sini dan saat ini. Seorang bijaksana yang telah menyerahkan diri kepada perilaku baik dalam jasmani, ucapan, dan pikiran, ketika hancurnya jasmani setelah kematian akan muncul kembali di alam tujuan kelahiran yang bahagia, bahkan di alam surga. Jadi, yaitu perbedaannya si dungu dan si bijaksana. Si dungu itu karena melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ini, diam aja itu penyesalan muncul di kepala dia. Apapun yang pernah dia lakukan itu selalu muncul di kepalanya. Dan itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka dari itu mereka menyesali perbuatannya. Sedangkan seseorang yang bijaksana ini, karena dia melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang baik, pas dia duduk diam saja atau tiduran, yang diingat itu adalah sesuatu yang baik-baik, yang semua yang pernah dia lakukan. Dengan mengingat semua kebajikan atau apapun yang dia perbuat, kebaikan yang dia perbuat, otomatis dia itu akan berbahagia dan tidak mempunyai penyesalan. Pikirannya itu tidak murni. Maka dari itu selalu dikatakan seseorang yang menjaga sila maka bisa bermeditasi atau bersamadi. Surga. Jika dengan benar mengatakan tentang sesuatu, sungguh sangat diharapkan, sungguh sangat diinginkan, sungguh sangat menyenangkan. Adalah tentang surga, hal ini dikatakan sedemikian sehingga sulit untuk menyelesaikan penggambaran kebahagiaan di alam surga. Jadi semua yang diharapkan, semua yang diinginkan, dan semua yang sangat menyenangkan itu semua di surga.
berbeda dengan neraka tadi. Ketika hal ini dikatakan, seorang biku bertanya kepada sang Bagawa, "Tetapi yang mulia, dapatkah suatu perumpamaan diberikan?" "Dapat biku," sang Bagawa berkata. "Para biku, misalkan bahwa seorang raja pemutar roda memiliki 7 pusaka dan 4 jenis keberhasilan, dan karena hal itu mengalami kenikmatan dan kegembiraan. Apakah ketujuh pusaka ini?" Di sini ketika seorang raja mulia yang sah telah mencuci kepalanya di hari Uposatha tanggal 15 dan telah naik ke kamar atas istana untuk melaksanakan Uposatha. Di sana muncul padanya pusaka roda surgawi berjeruji 1000 dengan lingkaran dan porosnya, lengkap dalam segala aspek. Ketika melihatnya, Raja Mulia yang sah itu berpikir, "Aku telah mendengar bahwa ketika seorang Raja Mulia yang sah telah mencuci kepalanya di hari Uposatha tanggal 15 dan telah naik ke kamar atas istana untuk melaksanakan Uposatha, dan di sana muncul padanya pusaka roda surgawi berjeruji 1000 dengan lingkaran dan porosnya, lengkap dalam segala aspek, maka raja itu menjadi seorang raja pemutar roda. Apakah aku adalah seorang raja pemutar roda?" Kemudian Raja Mulia yang sah itu bangkit dari duduknya, dan dengan membawa sekendi air di tangan kirinya, ia memercikkan pusaka roda itu dengan tangan kanannya dengan berkata, "Berputarlah maju, pusaka roda yang baik. Menanglah, pusaka roda yang baik." Kemudian pusaka roda itu berputar maju ke arah timur, dan sang raja pemutar roda mengikutinya bersama dengan 4 barisan bala tentaranya. Sekarang di wilayah manapun pusaka roda itu berhenti, di sana sang raja pemutar roda berdiam bersama keempat barisan bala tentaranya, dan para raja lawan di arah timur mendatangi raja pemutar roda dan berkata, "Datanglah Raja Agung, selamat datang. Raja Agung, perintahlah Raja Agung. Nasihatilah Raja Agung." Sang raja pemutar roda berkata sebagai berikut, "Kalian tidak boleh membunuh makhluk-makhluk hidup. Kalian tidak boleh mengambil apa yang tidak diberikan. Kalian tidak boleh berperilaku salah dalam kenikmatan indria. Kalian tidak boleh mengucapkan kebohongan. Kalian tidak boleh meminum minuman memabukkan. Kalian seharusnya memakan apa yang biasanya kalian makan." Dan para raja lawan di arah timur mematuhi raja pemutar roda. Kemudian pusaka roda masuk ke dalam samudera timur dan keluar kembali, dan kemudian berputar maju ke arah selatan, dan sang raja pemutar roda mengikutinya bersama dengan 4 barisan bala tentaranya. Sekarang di wilayah manapun pusaka roda itu berhenti, di sana sang raja pemutar roda berdiam bersama keempat barisan bala tentaranya, dan para raja lawan di arah selatan mematuhi raja pemutar roda. Kemudian pusaka roda masuk ke dalam samudera selatan dan keluar kembali, dan kemudian berputar maju ke arah barat, dan sang raja pemutar roda mengikutinya bersama dengan 4 barisan bala tentaranya. Sekarang di wilayah manapun pusaka roda itu berhenti, di sana sang raja pemutar roda berdiam bersama keempat barisan bala tentaranya, dan para raja lawan di arah barat mematuhi raja pemutar roda. Kemudian pusaka roda masuk ke dalam samudera barat dan keluar kembali, dan kemudian berputar maju ke arah utara, dan sang raja pemutar roda mengikutinya bersama dengan 4 barisan bala tentaranya. Sekarang di wilayah manapun pusaka roda itu berhenti, di sana sang raja pemutar roda berdiam bersama keempat barisan bala tentaranya, dan para raja lawan di arah utara mematuhi raja pemutar roda. Sekarang ketika pusaka roda telah memenangkan seluruh bumi hingga ke batas samudera, pusaka roda itu kembali ke ibu kota dan berdiam seolah-olah terpasang pada porosnya di gerbang istana porosnya di gerbang istana dalam sang raja pemutar roda, sebagai penghias gerbang menuju istana dalamnya. Demikianlah pusaka roda yang muncul bagi seorang raja pemutar roda. Keren ya. Kemudian pusaka gajah muncul untuk si raja pemutar roda.
berwarna putih dengan 7 sikap berdiri dengan kekuatan gaib, terbang melalui angkasa. Raja gajah bernama Uposatha. Ketika melihatnya, pikiran sang raja pemutar roda berkeyakinan sebagai berikut. Akan menakjubkan sekali menunggang gajah ini jika ia dapat dijinakkan. Kemudian pusaka gajah itu dijinakkan seperti seekor gajah dari keturunan murni yang baik yang telah dijinakkan dengan baik untuk waktu yang lama. Dan demikianlah yang terjadi pada Raja Pemutar Roda. Ketika mencoba pusaka gajahnya, menungganginya di pagi hari, dan setelah melewati seluruh permukaan bumi hingga ke batas samudra, ia kembali ke ibu kota kerajaan untuk sarapan pagi. Demikianlah pusaka gajah yang muncul bagi seorang raja pemutar roda. Kemudian pusaka kuda muncul untuk si raja pemutar roda, berwarna putih dengan kepala sehitam burung gagak, dengan bulu tengkuk seperti rumput munja. Nggak tahu rumput munja itu kayak gimana. Dengan kekuatan gaib terbang melalui angkasa. Raja kuda bernama Walahaka, awan petir. Wih, keren. Kayak Pegasus. Bisa terbang. Ketika melihatnya, pikiran sang raja pemutar roda berkeyakinan sebagai berikut. Akan menakjubkan sekali penunggang kuda ini, jika ia dapat dijinakkan. Kemudian pusaka kuda itu dijinakkan seperti seekor kuda dari keturunan muri yang baik, yang telah dijinakkan dengan baik untuk waktu yang lama. Dan demikianlah yang terjadi pada Raja Pemutar Roda. Ketika mencoba pusaka kudanya, menungganginya di pagi hari, dan setelah melewati seluruh permukaan bumi hingga ke batas samudra, ia kembali ke ibu kota kerajaan untuk sarapan pagi. Demikianlah pusaka kuda yang muncul bagi seorang raja pemutar roda. Keren juga ya. Dalam waktu sehari itu bisa berputar ke seluruh kerajaan dan seluruh 4 samudra. Kemudian pusaka permata muncul untuk si raja pemutar roda. Permata itu adalah sebutir permata beril, sebening air yang paling murni, bersisi 8, dipotong dengan baik. Sekarang cahaya dari pusaka permata itu bersinar sejauh 1 liga. Dan demikianlah yang terjadi ketika sang raja pemutar roda mencoba pusaka permatanya. Ia membariskan keempat barisan bala tentaranya dan menaikkan permata itu di atas benderanya. Ia berjalan di dalam kegelapan dan kekelaman malam. Kemudian semua penduduk desa itu di dekatnya mulai bekerja dengan penerangan dari permata itu, menganggap bahwa hari telah siang. Wow. Demikianlah pusaka permata yang muncul bagi seorang raja pemutar roda. Keren ya? Permatanya itu bisa terang banget. Kemudian pusaka perempuan muncul untuk si raja pemutar roda. Cantik, menarik, dan anggun. Memiliki kulit yang sangat indah. Tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek. Tidak terlalu kurus juga tidak terlalu gemuk. Tidak terlalu gelap juga tidak terlalu cerah. Melampaui kecantikan manusia tanpa menyaingi kecantikan surgawi. Melampaui kecantikan manusia, tapi tanpa menyaingi kecantikan surgawi. Oke, jadi surgawi masih lebih bagus tuh. Sentuhan pusaka perempuan adalah seperti sentuhan segumpalan kapuk dan segumpalan kapas. Wow. Ketika cuaca dingin, tubuhnya hangat. Ketika cuaca hangat, tubuhnya dingin. Dari tubuhnya menguar aroma cendana, dan dari mulutnya menguar aroma teratai. Ia bangun sebelum sang raja, dan tidur setelah sang raja. Ia suka melayani, berperilaku menyenangkan, dan bertutur kata manis. Karena ia tidak pernah berkhianat pada sang raja pemutar roda, bahkan dalam pikiran. Bagaimana mungkin ia melakukan secara jasmani? Demikianlah pusaka perempuan yang muncul bagi seorang raja pemutar roda.
Jodoh raja pemutar roda pun perfect, nggak ada celah. Kemudian pusaka pelayan muncul untuk si raja pemutar roda. Mata dewa yang muncul karena perbuatan masa lampau muncul dalam dirinya sehingga ia mampu melihat harta-harta karun tersembunyi baik yang ada pemiliknya maupun yang tidak ada pemiliknya. Ia mendatangi raja pemutar roda dan berkata, "Baginda, silakan engkau bersantai. Aku akan mengatur urusan keuanganmu." Dan demikianlah yang terjadi ketika sang raja pemutar roda mencoba pusaka pelayannya. Ia menaiki perahu dan melayarkannya ke sungai Gangga. Di tengah sungai ia berkata kepada pusaka pelayan, "Aku memerlukan emas dan perak pelayan. Kalau begitu, Baginda, silahkan perahu ini menepi ke satu sisi." Pelayan, "Sebenarnya aku memerlukan emas dan perak itu di sini." Maka pusaka pelayan itu mencelupkan tangannya ke air dan menarik sekendi penuh emas dan perak. Dan ia berkata kepada raja pemutar roda, "Apakah ini cukup, Baginda? Cukupkah yang telah dilakukan? Cukupkah yang telah dipersembahkan?" "Ini cukup, pelayan. Apa yang dilakukan telah mencukupi. Apa yang dipersembahkan telah mencukupi." Demikianlah pusaka pelayan yang muncul bagi seorang raja pemutar roda. Wih, pelayannya keren kali. Ketika dia butuh uang, emas dan perak itu langsung muncul. Tapi kan dia yang ngatur urusan keuangan. Kemudian pusaka penasehat muncul untuk si raja pemutar roda. Bijaksana, cerdas, dan cerdik. Mampu menyarankan sang raja pemutar roda untuk memajukan apa yang seharusnya dimajukan. Untuk menolak apa yang seharusnya ditolak. Dan untuk menegakkan apa yang seharusnya ditegakkan. Ia mendatangi raja pemutar roda dan berkata, "Baginda, silahkan engkau bersantai. Aku akan memerintah." Demikianlah pusaka penasehat yang muncul bagi seorang raja pemutar roda. Ini adalah ketujuh pusaka yang dimiliki oleh seorang raja pemutar roda. Apakah keempat jenis keberhasilan? Di sini seorang raja pemutar roda tampan, menarik, dan anggun. Memiliki kulit yang sangat indah, dan ia melampaui manusia lainnya dalam hal ini. Ini adalah keberhasilan pertama yang dimiliki oleh seorang raja pemutar roda. Oke. Kemudian seorang raja pemutar roda berumur panjang dan bertahan lama, dan ia melampaui manusia lainnya dalam hal ini. Ini adalah keberhasilan kedua yang dimiliki oleh seorang raja pemutar roda. Kemudian seorang raja pemutar roda bebas dari penyakit dan penderitaan. Wow. Memiliki pencernaan yang baik, yang tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Dan ia melampaui manusia lainnya dalam hal ini. Ini adalah keberhasilan ketiga yang dimiliki oleh seorang raja pemutar roda. Kemudian seorang raja pemutar roda disayangi dan menyenangkan bagi para brahmana dan para perumah tangga. Seperti halnya seorang ayah disayangi dan menyenangkan bagi anak-anaknya. Demikian pula seorang raja pemutar roda disayangi dan menyenangkan bagi para brahmana dan para perumah tangga. Para brahmana dan para perumah tangga juga disayangi dan menyenangkan bagi sang raja pemutar roda. Seperti halnya anak-anak disayang dan menyenangkan bagi seorang ayah, demikian pula para brahmana dan para perumah tangga juga disayangi dan menyenangkan bagi sang raja pemutar roda. Suatu ketika seorang raja pemutar roda sedang berkendara di taman rekreasi bersama dengan keempat barisan bala tentaranya. Kemudian para brahmana dan para perumah tangga mendatanginya dan berkata, "Baginda, berjalanlah lebih lambat agar kami dapat melihatmu lebih lama." Dan demikianlah ia memerintahkan kusirnya. "Kusir, berjalanlah lebih lambat agar aku dapat melihat para brahmana dan para perumah tangga ini lebih lama." Ini adalah keberhasilan keempat yang dimiliki oleh seorang raja pemutar roda. Macam idol gitu, idola. Ini adalah keempat jenis keberhasilan yang dimiliki oleh seorang raja pemutar roda. Bagaimana menurut kalian para biku? Apakah seorang raja pemutar roda mengalami kenikmatan dan kegembiraan karena memiliki 7 pusaka dan keempat keberhasilan ini? Yang mulia,
Seorang raja pemutar roda akan mengalami kenikmatan dan kegembiraan karena memiliki bahkan hanya satu pusaka, apalagi ketujuh pusaka dan keempat keberhasilan ini. Kemudian dengan mengambil sebutir batu berukuran sekepalan tangannya, Sang Bagawa berkata kepada para biku, "Bagaimana menurut kalian para biku? Manakah yang lebih besar, batu kecil yang kuambil ini yang berukuran sekepalan tanganku atau Himalaya Raja Pegunungan? Yang mulia, batu kecil yang telah Sang Bagawa ambil itu yang berukuran sekepalan tangan beliau tidak berarti dibandingkan Himalaya Raja Pegunungan. Bahkan tidak ada sebagian kecilnya, tidak dapat dibandingkan. Demikian pula para biku, kenikmatan dan kegembiraan yang dialami oleh seorang raja pemutar roda karena memiliki ketujuh pusaka dan keempat keberhasilan adalah tidak berarti dibandingkan kebahagiaan surgawi. Bahkan tidak ada sebagian kecilnya, tidak dapat dibandingkan. Wow. Jadi kebahagiaan surgawi itu lebih indah lagi daripada yang tadi semua tujuh pusaka. Jika pada suatu saat di akhir suatu masa yang lama, si bijaksana itu terlahir kembali menjadi manusia, adalah di dalam keluarga yang tinggi, ia terlahir kembali. Dalam keluarga mulia makmur, atau keluarga Brahmana makmur, atau keluarga berumah tangga makmur, yang kaya, memiliki banyak harta kekayaan, memiliki banyak kepemilikan, dengan emas dan perak berlimpah, dan aset dan harta berlimpah, dan dengan uang dan hasil panen berlimpah. Ia tampan, menarik, dan anggun. Memiliki kulit yang sangat indah, ia mendapatkan makanan dan minuman, pakaian, kendaraan, kalung bunga, wangi-wangian dan salep, tempat tidur, tempat tinggal dan cahaya. Ia berperilaku baik dalam jasmani, ucapan, dan pikiran. Dan setelah melakukan itu, ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali di alam tujuan kelahiran yang bahagia, bahkan di alam surga. Para biku, misalkan seorang penjudi pada lemparan pertamanya yang beruntung memenangkan harta besar, namun suatu lemparan beruntung seperti itu adalah tidak berarti. Adalah lemparan yang jauh lebih beruntung ketika seorang bijaksana yang berperilaku baik dalam jasmani, ucapan, dan pikiran. Ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali di alam tujuan kelahiran yang bahagia, bahkan di alam surga. Ini adalah kesempurnaan penuh dari tingkatan si bijaksana. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Para biku merasa puas dan gembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. Wow, bedanya dungu dan yang bijaksana, neraka dan alam binatang dan surga. Bedanya jauh sekali ya. Baik, terima kasih Kosuka atas penjelasan materinya. Kalau boleh saya... Oh, tunggu ya.
Oke, begitulah yang terjadi. Tes, kedengeran nggak? Halo Ko? Woi, Oke, anumodana atas sharing yang diberikan oleh Kosuka, kalau boleh saya simpulkan, pertama-tama ada yang namanya itu orang-orang dungu, di mana yang pertama, jenis yang pertama adalah orang-orang yang melanggar sila Buddhis, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang nggak melanggar sila, dia akan merasa menderita karena dia akan merasa ngomongin, dia akan merasa jiwa gak tenang. Yang kedua adalah apabila dia melihat orang lain dihukum, dicambuk dan lainnya, dia merasa penyesalan karena dia lakuin hal-hal yang buruk itu, dan dia juga akan tahu bahwa dia pernah melakukan hal tersebut dan dia akan menyesal akan perbuatannya itu. Aduh, capek itu tuh. Dan yang ketiga adalah orang dungu yang apabila sedang tiduran di ranjang, di lantai, dan di tempat lainnya, mereka akan merasakan penyesalan juga karena mereka keinget apa aja perbuatan jahat yang pernah dilakuin. Misalnya, mereka lakuin kejahatan, mereka melanggar sila, dia akan merasa kayak sedih dan dia akan ditutupin oleh bayangan-bayangan kegelapan itu. Seperti tadi dikatakan bahwa ada gunung Himalaya yang menutupi itu. Terus yang kedua adalah di alam neraka, bahwa yang tadi dikatakan dalam Majjhima Nikaya 130 tentang seseorang yang menyesali perbuatan masa lampaunya selama perbuatan jahatnya belum berakhir, maka dia akan selalu tersiksa akan akibatnya itu. Dan yang ketiga adalah alam apa ya dia tuh? Binatang. Nah, di binatang itu dikatakan bahwa alam binatang itu lebih baik daripada alam neraka karena walaupun binatang menderita tapi mereka masih punya kesempatan untuk berbuat baik walaupun kecil. Dan di alam binatang itu akan terlahir menjadi makhluk yang suka akan kotoran, suka akan itu, berpikiran bahwa mereka itu adalah makanan, bisa dan lainnya. Dan yang keempat adalah orang yang bijaksana, yang ketika tiga hal itu mereka agak akan menyesali karena mereka berkumpul dengan orang-orang yang ngomongin sila Buddhis, dan mereka juga akan senang karena dia nggak melanggar juga. Yang kedua adalah ketika dia melihat orang lain dihukum kayak gitu, dia akan merasa senang juga karena dia tidak pernah lakukan kejahatan juga. Dan yang ketiga adalah apabila dia sedang berbaring tidak lelap, dia juga akan berbahagia karena dia tidak pernah lakuin keburukan juga, dan dia akan berbahagia akan perbuatan baik yang dilakukannya. Dan dia tidak akan ditutupin oleh penyesalan bayangan yang pernah dilakukannya. Dan yang kelima adalah alam surga, di mana yang tadi dikatakan bahwa pemutaran roda itu, di mana seseorang itu telah di alam surga dengan kondisi fisik yang baik, yang putih, yang cakep, yang cantik, yang ganteng dan lainnya, dengan kondisi-kondisi batin yang baik dan juga berbahagia selama kehidupannya selama timbunan jasa kebajikannya masih ada. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita akan mendengarkan sesi Dhamma Gita yang akan dibawakan oleh Marvella. Kalau Marvella, saya persilahkan. wih. Oke, baik. Saya rasa ada kendala teknis ya oleh Saudari Marvella ini. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Apabila ada yang mempunyai pertanyaan, silahkan langsung raise hand ataupun chat di kolom chat. Silakan. Capek aku sumpah. Capek. Dari Gila, nyanyi baru Q&A. gila. Boleh dong. Nyanyi dong. Ayo. Coba. Oke lah, kalau itu kepada Saudari Marvella, kami persilahkan. Sudah kan? Ini karena Kenapa kok? karena kayak kok ya, nanti tanggal 22 aku jadi moderator, dan narasumbernya itu orangnya pinter banget. Jadi aku juga harus siap-siap ilmu juga. Dan juga yang nyanyi itu si Marvella tanggal 22 di acara itu. Makanya aku lagi maksain, maksudnya menghimbau. Kok itu kepada Marvella saya persilahkan nyanyikan lagu Dhamma untuk Dhamma Gita kali ini. Kok aku belum persiapan kok.
Oke, baik. Terima kasih atas lagu yang dibawakan. Hebat sekali. Maknanya sangat menyentuh. Kalau gitu kita akan langsung ke sesi Q&A yang akan saya buka selama waktu 10 menit. Baik, bagi yang ingin bertanya silakan tulis di kolom chat di via Zoom ataupun kalian yang lagi sedang menyaksikan melalui YouTube boleh tulis di kolom komentar di YouTube dan akan saya bacakan. Oke, baik. Belum ada yang bertanya nih kok. Jadi saya akan sebagai moderator saya akan mulai bertanya dulu nih. Pertama-tama, bagaimana kalau misalnya kita hidup dalam kelengahan, dalam artian seseorang itu mempunyai pemikiran-pemikiran yang salah, pandangan yang salah, dan dia juga merasa malas akan berbuat kebajikan. Dia ingin lakuin kejahatan mulu, dia ingin malas-malasan mulu, dia ingin membuang-buang kesempatan mulu. Nah, bagaimana caranya agar seseorang itu bisa menjadi sadar? Bagaimana caranya orang itu menjadi sadar? Hmm, sebenarnya itu orang-orang yang melakukan hal-hal ini dibilang secara sadar dia nggak sadar pun sebenarnya nggak tepat. Sebenarnya tuh mereka tahu, tapi mereka nggak tahu mesti gimana. Jadi mereka sendiri yang melakukan hal ini itu mereka selalu hidupnya nggak tenang. Pikirannya itu selalu banyak gangguan. Mau tidur aja nggak bisa. Makanya kebanyakan mereka itu minum minuman keras, alkohol, biar untuk melupakan. Biar mereka sadar. Menurutku sering-sering ngobrol sama berdiskusi sama mereka. Baik, belum. Pelan-pelan dia sadar. Nah setelah itu baru bisa dibimbing pelan-pelan. Begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya kok. Jadi intinya kita harus sering-sering ngajak mereka ngobrol ya. Jadi kita boleh nih kalau orang-orang yang kurang sadar kita boleh buat ajak kita ke acara hari Jumat, Brodama, ajak ke boba, ajak ke pembahasan suta dan lainnya supaya bisa sering ngobrol, berdiskusi tentang ajaran Buddha. Tuh. Untuk kemajuan yang lebih baik, oke? Oke, apabila yang ingin bertanya silakan langsung raise hand atau masih malu-malu boleh ditulis di kolom chat ya ataupun melalui platform YouTube ataupun Instagram ataupun Facebook ataupun Twitter. Silakan. Kelar. Oke, baik. Saya rasa udah pada ngerti, paham sama apa materi yang dibahas. Jadi sesi Q&A akan saya tutup. Oke, saya akan memberikan kesempatan untuk Kosuka untuk memberikan closing statement selama beberapa menit. Silakan Kosuka. Apa itu? Apa itu closing statement? Itulah kesimpulan maksudnya. Kesimpulan. Jagalah sila. Praktik moralitas, jaga sila.
Lakukan moralitas, jaga dari ucapan, pikiran, dan perbuatan. Dengan begitu, maka tidak ada penyesalan, hidup jadi lebih bahagia. Dan tidak ada musuh sama sekali. Bebas dari kejahatan dan dijahati dan penderitaan. Begitu. Oke, baik. Terima kasih atas sesi Dhamma Desana yang dibawakan oleh Kosuka pada kesempatan hari ini. Semoga share yang dibawakan dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga untuk kemajuan Buddha Dhamma di Indonesia. Tapi sebelumnya, sebelum kita mengakhiri sesi ini, akan ada suatu kesempatan bagi teman-teman sekalian yang ingin melakukan dana dapat meng-scan QR code yang ada di tertera di Loh, silakan loh. silakan bagi teman-teman Ketemu sama dia lagi. silakan bagi teman-teman yang ingin men-scan Ya nggak akan apa-apa. saya berikan waktu 1 menit. Hmm. Oke, baik. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, sesi ini akan diakhiri dengan sesi foto bersama. Bagi teman-teman yang ingin on cam, silakan di on cam. Arahnya ke oke, 1 akan saya hitung 1, 2, oke selesai. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kosuka atas sesi Dhamma Desana yang telah diberikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, acara ini akan saya tutup dengan pembacaan Parithanama Karagata. Enggak salah. Akan saya tutup dengan pembacaan parita oleh pemimpin kebaktian. Kepada Marvela saya persilahkan. Mampus. Baiklah, mari kita tutupi kebaktian pada hari ini dengan membacakan nama Karagata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Thank you Kosuka untuk hari ini. Oke, baik. Terima kasih Marvela atas penutup parita hari ini. Oke, setelah ini kelas sudah telah berakhir. Semoga kita akan dapat membahas sudah dalam lain kesempatan lagi. Saya sebagai MC moderator pada acara ini ingin mengucapkan ingin minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar. Akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Di Buddhaya, Namo Buddhaya. Lagu BW. Matiin recordingnya kau sumpah. Oh iya, matiin recordingnya. Bentar. Kita nggak usah pelimpahan jasa kan? Atau mesti di ini sih? Atau mau dibuat? Mau nih. Ya udah. Mau nih. Ayo, Marvela, saya persilahkan lagi. Dan nggak apa-apa, nanti pakai ini. Enggak. Aman. Nanti aku buatin dulu sih. Apanya? Limpahan jasanya, jadi biar gampang. Oh iya, oke. Jadi begini. Lelah. Jadi besok kita bisa pakai ini. Tadi si Stalin live loh, dia dengerin. Mulai yo. Mulai apanya? Woi, ini bisa di-code loh. Bentar ya. Tunggu. Aku buat. Aku pause bentar. Baca. Baiklah, mari kita membacakan pelimpahan jasa untuk menutup kebaktian pada hari ini. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan.
Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan para naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini, semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadu, sadu, sadu. Kelar. Stop share.